menurut kaul yang masyhur, Rasulullah lahir bulan Rabiul Awal. Jadi pas Rabiul Awal 40 tahun ke depannya Rasulullah genap tak umurnya 40 tahun. Setelah itu datang Ramadan, berarti 40 tahun lebih 6 bulan, baru sini turun wahyu, diangkat Rasulullah menjadi Rasul. Ya, nuzul Quran 17 Ramadan juga. Nah, ini masalahnya. Jadi jadi paman kola, kalau ada ulama yang berpendapat arba'una sanah Rasulullah itulah diangkat menjadi Rasul atau maqobel wahid arba'ina, yaitu umur 40 tahun al-bal kasru, maka pasti memastikan tiada yang namanya kekurangan dalam arti kata umurnya Rasulullah menurut kaul yang pertama. Artinya kaul yang pertama itu berpendapat umur 40 tahun itu Rasulullah, berarti turunnya wahyu itu jatuhnya pada bulan Ramadan di 40 tahun Rasulullah. Jadi bukan lewat 40 tahunnya. Jadi kalau lewat itu berarti 40 tahun 6 bulan. Kalau Ramadan pas di tahun Rasulullah umur 4, lagi jalan 40 tahun berarti. Ada jadi pendapatnya itu, jadi kalau yang 40 tahun itu berpendapat Rasulullah lahirnya di Bitsanya itu nuzul Quran itu bulan Ramadan di dalam jalan 40 tahun. Tuh, ada yang berpendapat jalan 41 tahun berarti yang lewat 6 bulan itu. Itu alasannya. Waqala ba'duhum karena ibtadul wahyi. Lalu sebagai ulama ada berpendapat bahwasanya pertama wahyu turun itu bil manam birobi. Rasulullah datang wahyu itu dikala Rasulullah tidur di umur 40 tahun. Berarti pas bulan Rabiul Awal ke 40 tahunnya Rasulullah, ulang tahunnya bahasanya. Kemudian maka sasita tasyur, kemudian setelah itu Rasulullah diam selama 6 bulan. Berarti ini wahyu turunnya pas jalan 40 tahunnya Rasulullah SAW. Sebab 6 bulan ke depannya itu baru yang namanya turun wahyu. Turun wahyu disitulah maksudnya apa? Pada bulan Ramadan yang di jalan 40 tahun itu aroda maja Jibril yakto. Disitulah yang dimaksud dengan wahyu. Rasulullah secara yakto, artinya secara sadar nggak tidur, bertemu dengan malaikat Jibril. Jadi katanya ada wahyu turunnya dikata Rasulullah tidur, dikala tidur itu di 40 tahunnya Rasulullah. Kemudian biasa sepi-sepi aja sampai 6 bulan ketemu Ramadan yang di tahun jalan ke 41 tahunnya Rasulullah. Situ baru yang namanya malaikat Jibril turun membawa wahyu secara jelas, secara kelihatan. Ya toh. Maka di sini hanya khilaf dalam masalah lafadznya aja, pengucapannya aja. Itu. Wasihu anan nubuwatahu wa risalah. Kaul yang sahih bahwasannya, ada kaul yang lebih sahih lagi. Wasahih kaul yang sahih bahwasannya nubuwah dan risalahnya Rasulullah, kenabian dan kerasulannya Rasulullah itu muktarinatani, itu berbarengan. Jadi hari itu dalam satu waktu diangkat jadi nabi, diangkat jadi rasul. Gitu. Waqala Ibnu Abdul Bar, pangkat kenabian dan kerasulannya itu berbarengan. Waqala Ibnu Abdul Bar, dan kata Ibnu Abdul Bar dan selain dari Ibnu Bar bahwasanya Rasulullah Ta'ala balagha salasan wa arba'ina. Bahwasanya kata Ibnu Abdul Bar dan lainnya mengatakan Rasulullah itu diangkat jadi risalah, jadi rasul, yaitu lama balagha salasan wa arba'ina sanah, itu diangkatnya pada pas umur Rasulullah itu 40 tahun 3 bulan. Salasan 3 bulan wa arba'ina 40 sanah tahun. Jadi 4 bulan 40 tahun 3 bulan.
salasa wa arba'ina salasan wa arba'ina 3 wa arba'ina sana. Fakanat nubuwah sabiqatun, maka dikala itu maka pangkat kenabiannya lebih dulu daripada risalahnya, gitu. Daripada risalahnya binuzulil iqra, dengan sebab turunnya iqra bismi rabbika, surat Al-Alaq. Wa kana risalah, adapun kerisalahannya Rasulullah SAW bi'amrihi bil indar, itu pas ada perintah dari Allah kepada Rasulullah yang namanya indar. Jadi udah ada kewajiban untuk menyampaikan wahyu. Di Iqra itu belum ada kewajiban bahasanya, baru mungkin dari situ hanya menyatakan Rasulullah berpangkat nubuwah, diangkat kenabian karena mendapat wahyu. Cuman belum ada kewajiban apa-apa dalam surat Iqra, sehingga dikatakan nubuwahnya itu lebih dahulu daripada risalahnya. Nah, lalu kerisalahannya Rasul itu pas ada perintah indar, yaitu untuk menasihati manusia. Nuzilat ayat Al-Mudaththir, yaitu surat Mudaththir. Baru surat Al-Mudaththir situ baru ada yang namanya perintah untuk indar, nasihat kepada manusia. Jangan berbuat salah, jangan berbuat dosa, maka jangan menyembah kepada selain Allah. Indar itu artinya nasihatin hal-hal yang buruk supaya jangan dilakuin. Ya, artinya ancaman lah, memberikan ancaman kepada manusia. Indar. Pada surat Al-Mudaththir. Bahwa di zaman al-fatrah, ini pada zaman fatrahnya wahyu, Nabiyun la Rasul. Nah, zaman fatrah itu ya pangkatnya Nabi, ya. La Rasul belum menjadi Rasul. Yang surat Al-Iqra itu, kemudian baru surat Al-Mudaththir. Qum fa'anzir wa li rabbika fakabbir. Kemudian wa ajaba qailuna, dijawablah oleh ulama-ulama mengatakan biktiranihima, yaitu barengnya nubuwah dan risalahnya Rasulullah SAW. Dijawab oleh ulama yang berpendapat berbarengannya ini bi'ana ayat Al-Mudaththir, bahwasanya ayat-ayat surat Al-Mudaththir itu sebagai bayan lil murad, sebagai penjelasan apa maksud min surat Al-Iqra, dari surat Al-Iqra, dari surat Iqra Al-Alaq. Karena makna Iqra itu li'anal makna Iqra, bahwasanya makna Iqra bismi rabbika itu Iqra ala qaumika, bacakanlah kepada kaummu apa yang aku baca, apa yang disebutkan bacakan oleh malaikat Jibril waktu itu yang memberikan wahyu pada Rasulullah, masa ubayyinuhu, apa-apa yang nanti akan ku jelaskan, yaitu pada surat Al-Mudaththirnya. Jadi seakan-akan Al-Mudaththir itu kepanjangan dari surat Al-Iqra. Jadi kayaknya Iqra, bacakanlah kepada umatmu apa yang dibacakan, kan begitu bahasanya. Nah, apa yang dibacakan itu isinya ada di dalam surat Al-Mudaththir. Jadi seakan-akan Al-Mudaththir itu kepanjangan, keterusan bahasanya, penerusan dari wahyu surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini yang berpendapat angkat nubuwah dan risalah Rasulullah berbarengan, waktunya bersama. Wa inna makana isal ala rasul arba'ina, dan kenyataannya Rasulullah risalahnya itu pas umur 40 tahun ya ada, sebab ini sudah menjadikan adat kebiasaan. Alasannya satu, yang berpendapat risalah dan nubuwahnya Rasulullah itu berbarengan. Karena sudah menjadikan adat dan kebiasaan pada kebanyakan para nabi-nabi Allah, dan atau semuanya para nabi itu pada umur 40 tahun diangkat menjadi nabi dan menjadi rasul. Gitu. Nah, ini sebagaimana pendapat dari Syekh Islam Al-Hawasil Baydawi walahu bajuri wa muksu wa makasah, dan Rasulullah diam ba'dal bi'sah, setelah diangkat menjadi rasul, di Makkah, di kota Makkah, bermukim di kota Makkah setelah mendapat wahyu itu selama asyarah sana 10 tahun. 10 tahun di kota Makkah. Yuha ilahi bi'atibari majmu'iha,
yang diberikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau secara keseluruhannya lah gitu, keseluruhannya. Karena di anal mudzatul fatul wahyi, karena ada yang nanti pada masa-masa fatul wahyi, artinya tidak ada wahyu dari Allah. Di kalau Rasulullah setelah diangkat menjadi risalah itu berdiam di kota Mekah, ada yang mengatakan itu selama 13 tahun. Ya memang 13 tahun secara keseluruhan, tapi wahyu secara keseluruhannya cuma 10 tahun. Kenapa? Karena ada yang masa-masa Rasulullah nggak dapat wahyu. Berapa lama? Yaitu salasu sinin, yaitu 3 tahun. Jadi 13 tahun di kota Mekah itu 3 tahunnya tanpa ada wahyu. Jadi wahyunya itu turun hanya 10 tahun. Yang 3 tahun itu zaman patroh, artinya tidak ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara keseluruhannya 13 berarti kalau begitu ya 13 sama patrohnya yaitu 3 tahun itu. Wahwa asal ini kalau yang lebih sahih. Ya, di kota. Jadi setelah diangkat Rasul, diangkat nubuwah, diangkat risalah, berdiam Rasulullah bermukim lah, berdakwah di situ selama di Mekah selama 10 tahun secara keseluruhan mendapat wahyunya. Tapi secara lamanya ya 13 tahun semuanya. Cuman yang 3 tahun itu tanpa wahyu. Artinya di situ mungkin tidak ada dakwah bahasanya, sebab tidak ada wahyu. Dakwah mungkin dari hadis itu Rasulullah aja mungkin. Untuk wahyu Allah itu belum ada selama 3 tahun itu. Wariyanahu labasa ba'dal bisah bima kasar. Dan diriwayatkan bahwasanya Rasulullah berdiam di kota Mekah setelah mendapat diangkat menjadi Rasul di kota Mekah asal sinin 10 tahun. Bahwa mahmul ala ma'ada mudatal fatro, ini selain daripada tahun-tahun patra wahyu, arti tiada wahyu, yaitu selama 3 bulan. Ya 3 tahun, berarti 13 tahun. Wa qama bi Madinah, dan di kota Madinahnya asron sama 10 tahun. Makanya yang tenarnya kita sering dengar itu Rasulullah menyebarkan Islam dari mulai diangkatnya jadi Rasul itu kan 40 tahun, itu selama 23 tahun. Aslinya 20 tahun. Sebab yang 3 tahun tanpa wahyu. Ngerti kan kita sekarang ya? Iya. Jadi Rasulullah mendapat wahyunya selama 20 tahun se-Al-Quran itu. Yang 3 tahunnya kan katanya di 23 tahun, yang 3 tahunnya itu tanpa ada wahyu. Itu namanya patutul wahyi disebutnya, tanpa ada wahyu. Tidak ada wahyu dari Allah, kekosongan wahyu bahasanya. Jadi belum ada mandat dari Allah selama 3 tahun. Jadi semuanya kalau dijumlah secara keseluruhan berarti Rasulullah menyebarkan risalah Islam itu selama 23 tahun. Tetapi aslinya selama mendapatkan wahyu enggak semuanya, cuma 20 tahun. 20 tahun mendapatkan wahyu, terus Al-Quran 30 di situ. Dan berjaya Islam di situ. Itu modal akhlakul karimah. Jadi luar biasa. Ya, akhlakul karimah. Kalau Nabi dulu kan kalau ada kaum didakwahin nolak, malah ngelawan. Itu tinggal doa-doa, ya Allah matiin semua, mati. Rasulullah mah enggak, Rasul dakwah, timpain, budak. Nah, malaikat udah mau kesel aja, cuma tenang aja, gitu, tenang aja. Enggak dibantai terus. Ya artinya itu akhlakul karimahnya Rasulullah. Luar biasanya, maha penyayang. Jadi Rasulullah itu rupanya rahmat lil alamin, itu bukan rahmat buat khusus umatnya aja. Di luar umat itu dapat rahmat. Kan kita buktiin sekarang. Dimanapun negara, kalau mayoritas muslim, orang luar muslim itu aman. Coba dari di Indonesia ada orang apa dibantai gitu. Ini Tangerang mayoritas muslim, Tionghoa minoritas, ada yang diacak-acak lah. Coba kalau Islam yang minoritas, habis dibantai. Itu hebatnya Rasulullah mendidik umatnya luar biasa, sampai-sampai umatnya tahu diri. Merasa rahmatul alamin Rasul itu sampai umatnya pun terbentuk menjadi orang yang rahmat juga. Negara manapun yang mayoritas Islam, dengan minoritas itu minoritas aman aja.
Coba cari di negara yang mayoritas Islam, orang yang di luar Islam itu aman. Indonesia coba bayangin, yang paling banyak nih. Oh, kalau Jepang, ya, kalau orang Muslim pada ngamuk, habis udah rata semua. Ono Grand Lake hancur, rata. Pokoknya mas semua rata. Makanya begitu luar biasanya Rasulullah membentuk umatnya tanpa kita sadari kalau kita ini menjadi orang penyayang. Lihat orang Muslim penyayang semua. Tapi sebaliknya aneh kalau di mana tempat, daerah, kota, negara, kampung, minoritas orang Muslim habis dibully, bahkan digenosida. Betul nggak? Emang itu begitu permainannya. Tapi Rasulullah masalah karena kita punya Nabi rahmatan lil alamin sehingga umatnya jadi pengaruh, jadi rahmat juga jadinya. Betul apa enggak? Iya. Jadi makanya nggak aneh. Pertanyaannya kenapa kita nggak bisa ngamuk coba Daina? Secara pribadi, kenapa sih kita nggak bisa ngamuk ya? Ngamuk aja begitu maksudnya kalau nggak orang Islam di India dibantai, kita ngamuk aja di Indonesia kita bantai juga. Tapi nggak bisa aja. Nggak bisa kan? Itu hebatnya. Ya karena satu alasannya, ya karena ajaran Rasulullah seperti itu. Kalau orang nggak nyari gara-gara, Islam tuh nggak mau main-main, biasa aja. Tapi kalau orang udah nyari gara-gara, baru dia maju Islam. Untungnya di kampung kita khususnya yang terkecil, orang-orang minoritas nggak ada yang pada belagu. Ya, kalau kita sebagai mayoritasnya Muslim, udah pasti tenang gitu. Tapi kalau dia udah comel, habis. Itu Islam seperti itu. Jadi Islam nggak nyari musuh. Islam nggak nyari musuh, tapi kalau ada musuh sejengkal pun nggak bakal mundur. Itu Islam. Hebat Islam di situ diajarkan luar biasa. Toleransinya luar biasa. Islam itu toleransinya luar biasa. Ya, lagi Putu Mekah juga begitu. Lagi Putu Mekah. Orang-orang, anak-anak, nenek-nenek jangan ada yang diapa-apain. Dan orang-orang yang berlindung di masjid jangan diapa-apain. Padahal musuh, itu damainya ajaran Rasulullah SAW. Tapi kalau kita ngomong masalah toleransi, Islam jangan ngomongin, pasti begitu. Dia memang terlahir sebagai Muslim yang udah pasti di situ ada setempel rahmatil alamin. Karena nabinya rahmatan lil alamin. Sehingga kita seakan-akan terikat dengan itu. Kita pengen ngamuk aja mana Muslim di Roktok nih, kalau kita lagi nonton video genosida di Palestina, kita pengen ngancurin orang di Roktok, kita pengen ngancurin orang-orang Muslim namanya pada belagu, kagak bisa aja. Bener kan? Kayak kita ditahan aja begitu. Itu luar biasanya. Berarti ilmu sirapnya itu luar biasa berarti. Kesirapnya kita dengan rahmatul alamin itu luar biasa. Artinya ya kalau bisa mungkin bahasanya rada-rada enak kali. Mungkin bahasanya karena memang Nabi udah diutus menjadi rahmatul alamin, punya sifat seperti itu, sehingga umatnya itu secara langsung menjadi rahmat juga. Hebat berarti hebat. Waktu Wafiyah dan Rasulullah meninggal wahwa ibnu salasi wasinina, yaitu umur 3 dan 60, berarti 63 tahun, 63 tahun. Mungkin kalau tadi bahasanya 43 tahun kalau yang tadi bahasanya salasan marbena sana. Ini berarti 63 tahun. Total nerima wahyunya 20 tahun, patrohnya 3 tahun. Itu ketiadaan kekosongan wahyu. Fa innahu ittafaqu, bahwasanya ulama sepakat ala annahu, bahwasanya Rasulullah aqama bil Madinah, berdiam di kota Madinah setelah hijrah, yaitu sama 10 tahun. Jadi 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah. Cuman 13 tahun itu dicampur 10 tahun dapat wahyu, 3 tahunnya kosong. Itu intinya. Jadi ya kesimpulannya 10 tahun. Kama itafaqun, sebagaimana ulama yang bersepakat ala annahu aqama di Makkah,
Ya sepakat juga ulama sebagaimana Rasulullah mukim di kota Mekah qoblal bi'tsah arba'ina, sebelum menjadi diangkat menjadi Rasul itu selama 40 tahun di kota Mekah. Mukim di kota Mekah selama 40 tahun sebelum diangkat menjadi utusan. Wa inamal khilaf fi qadri iqamah, dan yang menjadi khilaf itu hanya masalah ukuran iqamahnya Rasulullah di kota Mekah setelah bi'tsah, setelah diangkat menjadi Rasul. Nah itu, sedangkan kaul yang saya itu anau salah asyara sana, dan kaul yang bisa itu yaitu selama 13 tahun di kota Mekah. Ada mendapat cuma 10 tahun, cuman kan bahasanya 10 tahun itu karena yang 3 tahun gak dihitung, karena itu tadi sebutnya fatatul wahyi, kekosongan wahyu. Fayakun umruhu asyarif, maka kesimpulannya kalau tadi di kota Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, dan sebelum bi'tsahnya itu Rasulullah 40 tahun, berarti sepakat ulama umur Rasulullah SAW hanya 63 tahun. Ini pendapat dari satu juga ulama, Imam Baituri. Ini salah satu kisah tentang, bisa simpel ini bahasanya, langsung kematian Rasulullah SAW aja. Padahal kan perjalanan 10 tahun itu kalau kita baca sejarahnya Rasulullah itu, wah nggak habis itu, nggak habis. Ya jangankan 10 tahun kita membaca sejarah Rasulullah selama perjalanan 10 tahun hidup di Mekah, di Madinah. Satu hari aja nih kita baca sejarah Rasulullah, agak habis kan. Ya satu hari ini terjadi apa. Ya namanya sejarah kan, dalam waktu satu detik itu ada beberapa kejadian gitu. Namun perbedaannya tadi kembali, kalau kita mikir-mikir atau kita baca-baca biodata perjalanan Rasulullah hidup dalam sehari atau 2 hari, atau perjalanan selama dari hidup sampai meninggalnya, atau kita hanya baca sesempalan saja, insya Allah jadi berkah. Ya, karena Dzikrul Aulia Tanzilur Rahmah, kan begitu. Menceritakan tentang para wali itu menjadi sebab turunnya rahmat. Itu wali, anak buahnya Rasul, bawahannya Rasul. Kira-kira kalau kita omongin ketuanya, kalau yang kita ceritain ketuanya, berarti lebih berarti. Kalau kita ceritain kiai kita, ceritain ulama-ulama kita, ceritain orang-orang soleh, itu menjadikan sabab rahmat. Apalagi yang kita ceritain sabab mereka menjadi sabab rahmat, itu menjadi segala sabab berarti Rasulullah mah. Jadi semuanya berarti Rasulullah, keberkahannya, kerahmatannya, keampunannya, berarti semua nyumplok kalau kita membaca biodata Rasulullah. Ya paling nggak kita di rumah harus punyalah buku-buku tentang biodata Rasulullah. Artinya perjalanan hidup Rasulullah, mau yang tebal kayak mau yang tipis, kalau bisa di rumah ada kalau bisa mau belilah, adalah di rumah, taruh di meja bersama yang membaca. Ya jangan cerita PKI yang ada gitu. Ya paling utama biodata cerita tentang Rasulullah, kisah Rasulullah, kisah kehidupan Nabi kita. Itu mau yang tebal kayak ceritanya, yang tipis kayak, yang penting punya aja kisah Rasul, kisah Nabi Muhammad SAW. Atau yang diambil judul itu kisahnya hanya sepotong-sepotong aja, mau kisah di kala Rasulullah perang Badar, atau kita punya judul buku kisah tentang Rasulullah perang Uhud, atau kita Rasulullah misalnya bulan Ramadan, atau lagi bulan Nuzul Quran seperti apa. Yang penting ada lah, yang penting ada kita punya sempalan-sempalan kisah-kisah tentang Nabi kita. Sebab itu kalau para wali aja kita baca menjadikan sebab turun rahmatnya Allah, apalagi yang kita baca biodata Rasulullah, kehidupan Rasulullah, Masya Allah. Jadi semuanya akan numplok di situ, ampunan Allah, rahmat Allah, hidayah Allah, maunah Allah, semuanya numplok. Itu maka sungguh bodoh kalau orang pada bulan ini nih nggak mau maulid, apalagi nggak maulid mungkin relatif. Ini mah
udah kagak, yang salah besar itu udah kagak maulid, ngehina yang maulid, ini yang bahaya. Ente kalau kagak maulid nggak apa-apa, tapi jangan menghina gitu, atau apalagi ngapirin, bid'ahin. Yang paling sadis ngapirin, yang sadisnya lagi yang setiap yang maulid masuk neraka. Waduh, ya kan kulu bid'ah dolalah wa kulu dolalah finnar. Ya bid'ah kata dia kan maulid, yang maulid berarti sesat, yang sesat masuk, berarti sama aja dia ngatain kita masuk neraka. Ini yang kita nggak terima. Urusan dia mau maulid apa enggak itu kita nggak ada urusan, tapi kalau apa yang nyesetin kita, ini baru kita lawan gitu. Nanti sampai ada yang paling dahsyat omongannya, kalau maulid itu memang kenyataan bid'ah sekalipun, maka saya orang yang pertama yang pengen ngerjain pembid'ahan itu. Saking yakinnya maulid itu bukan bid'ah, saking maulidnya maulid itu bukan perbuatan apalagi perbuatan sesat. Bid'ah bisa tapi bukan sesat. Bid'ah kan kalau ulama bagi ya, ada bid'ah sana, ada bid'ah dhalalah. Kalau bid'ah sana ya, banyak bid'ah sana. Minum ngambil air panas pakai termos kan bid'ah itu. Termos kan zaman ini nggak ada termos. Nggak ada. Ada nggak termos? Nggak ada. Gitu. Masak pakai gas, bid'ah itu. Nabi kan masak nggak pakai gas. Itu bikin rumah, bikin masjid pakai keramik, itu bid'ah. Nabi rumahnya pasir, masjidnya pasir. Apalagi punya motor, dulu adanya ontak, kuda. Ini bid'ah semua. Berarti bid'ah, ya bid'ah berarti itu. Cuman bid'ahnya kan apa kata mereka, itu kan bid'ahnya nggak nyangkut agama. Lalu bagaimana mau dipisahkan tentang masalah agama sama dunia? Artinya menurut mereka itu yang disebut bid'ah dolalah itu ya bid'ah yang berkaitan tentang agama. Ya sekarang ajan pakai mic emang bukan bid'ah. Dia ngomong suka bid'ah agama, itu ajan agama lu pakai mic itu kan bid'ah, lu pakai aja. Itu dolal itu. Ya iya. Kalau dikaitan kan kalau dunia mah enggak sesat. Beda kalau enggak sesat itu dia kalau kita ke masjid dia coba lihat ajannya pakai apa? Mic. Khutbahnya pakai mic, tarawihnya pakai mic. Berarti itu kan kaitan dengan agama. Berarti ya bid'ah berarti kalau begitu. Sesat juga kan. Jadi kalau ngomongin bid'ah maka kita nggak ada habisnya. Memang semuanya bid'ah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki aja kita bid'ah. Dulu mah bapak kita ganteng, mengapa kita jadi begini? Beda berarti muka kita. Muka beda. Itu sedikit tentang selesai berarti udah biodata Rasulullah dari mulai sedikit dari mulai hidupnya, lahirnya sampai kemarin ceritakan juga situasi hal ibundanya sedang melahirkan seperti apa, sedang menghamilnya seperti apa, dan terakhir kemarin yaitu tentang kalau ditanya tanah yang paling mahal bukan Senayan berarti. Sebenarnya kita tahu kan tanah paling mahal itu daerah Senayan. Nah, ya, semeter 50 juta. Semeter 20 juta. Berarti kalau 10 meter rupanya tanah yang paling mahal itu tanah yang dipakai tempat mendemnya jasad Rasulullah SAW. Itu yang paling mahal. Paling mahal dari surga bahkan, bukan dunia aja, dari surga bahkan. Tanah yang paling makmur itu tanah tuh. Itu tanah kalau bisa ngomong udah paling hebat aja juga. Ya karena nempel sama jasad Rasulullah. Gitu. Ya. Adapun tanah antara Madinah dan Mekah ini istilah ulama. Ada yang mengatakan Mekah lebih utama dari Madinah, ada yang mengatakan Madinah daripada Mekah. Kebanyakan Mekah, pendapat ulama. Ini antara kota khusus tanah di Madinah dan tanah Mekah. Tapi kalau tanah yang tempat makam Rasulullah itu sepakat semua ulama nggak ada tandingannya. Dan itu yang paling utama dari semuanya, bahkan langit dan bumi.
bukahnya Rasulullah. Bukah itu berarti tempat Rasulullah dimakamkan. Nah, sebidang tanah itu nggak ada yang bisa menghargai itu. Sebab itu lebih utama dari dunia bahkan langit. Siapa yang bisa beli tanah di dunia? Tanah sedunia siapa yang bisa beli? Nggak ada, sekaya-kayanya orang juga nggak bisa beli tanah sedunia. Nah, itu lebih utama daripada tanah-tanah yang selain daripada bukahnya Rasulullah SAW. Gitu. Nah, itu aja mungkin selesai udah tentang biodata Rasulullah. Mungkin kelanjutannya nanti itu tentang pendapat-pendapat ulama yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan seharusnya aja tapi nggak wajib, untuk kita ketahui apa-apa yang berkaitan dengan Rasulullah seperti anak-anaknya. Kita mengenal anak-anaknya juga, itu pendapat ulama ikhtilaf. Ada yang wajib kita mengenal, ada yang nggak sampai hukum wajib, hanya seharusnya aja kita harus mengenal. Berarti kalau yang mengatakan wajib, mau nggak mau kita harus kenal anak Nabi Rasul, anak-anak Rasulullah semuanya, nama-namanya. Gitu. Ya, itu tambah-tambahannya dari biodata Rasulullah SAW. Mungkin kurang lebihnya kita tinggal baca di sirah-sirah Nabawiyah. Makanya saya bilang kalau bisa di rumah kita punya buku, mau terjemah juga nggak apa-apa. Mau terjemah kayak mau modelnya apa kayak, yang penting situ judulnya sejarah Rasulullah. Sejarah Rasulullah mau tentang apa kayak, mau dari awal sampai akhir kayak, atau mau pertengahannya aja kayak, yang penting kita punya buku di rumah. Tabarukan aja, tabarukan sama Rasulullah SAW. Ya paling kan cuma ada buku kita bisa baca-baca dikit-dikit gitu. Saya di HP punya, kalau di HP mah kadang hilang kadang enggak, apalagi mati kan hilang. Tapi kalau kita lagi WA hilang. Dan kalau buku mah ada aja tuh, nggak hilang-hilang. Kalau bisa punya bukunya, gitu. Kitabnya punya lah bahasa, supaya ngalap berkah aja, ngalap berkah sama Rasulullah. Kalau kita kan cerita yang lain punya, cerita Kancil ada, kita cerita Anu ada, tapi ngapa cerita Rasulullah nggak ada? Harus ada. Nah segitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.